Iya, udah. Ya, Tante, sebelumnya aku turut prihatin ya sama yang terjadi sama Kak Kelvin. Semoga juga Kak Kelvin cepat sembuh seperti sedia kala. Cuman aku mau nanya awalnya nih, apa namanya? Awalnya tuh kronologinya gimana sih Kak Kelvin bisa sampai drop gitu seperti ini? Awalnya kira-kira dia memang seminggu ini tuh udah bilang sih kalau dirinya nggak nyaman gitu, udah ngomong gitu. Cuman saya selalu mikirnya mungkin asam lambung gitu, karena kan memang dia lambungnya juga bermasalah gitu. Jadi dia malam dia udah bilang kalau nggak enak ya kan. Terus pas itu jam 1 malam tuh dia WA, dia video call saya, dia bilang mama nggak enak banget nafasnya katanya kan. Terus saya bilang ya kalau nggak enak kalau itu kita ke rumah sakit aja, tapi pas itu memang hujan. Jadi saya bilang kamu minum aja dulu ya perda nyeri sama obat lambungnya gitu. Akhirnya terus dia minum perda nyeri sama obat lambung. Saya pikir dia udah nyaman-nyaman aja, jadi saya tidur gitu kan. Kadang-kadang kita bisa rumahnya nggak jadi satu gitu mbak. Nah pas jam 6, setengah 6 dia video call saya lagi. Mama kok tambah nggak enak ya, berat kata dia. Saya lihat mukanya dia tuh lain gitu mbak, maksudnya kok pucatnya beda gitu kan. Aduh kok kayak gini kayaknya harus ke rumah sakit ya kan. Akhirnya saya ke rumahnya dia, terus kita pakai motor tetangga juga, ya saya bawa ke sini. Nah di UGD pun dia bilang mau capek banget ya kalau harus naik tangga. Saya bilang ya kita kan kalau ke atas ke ruangan sini tuh dari luar kita harus pakai tangga dulu mbak. Dia menggeh-menggeh gitu nafasnya. Akhirnya singkat cerita kita bawa masuk ke dalam UGD, terus sama dokter di EKG kan. Dokter manggil saya, bu maaf ya bu ya, ini kayaknya anaknya harus kita rawat soalnya ada serangan jantung, katanya juga ada sumbatan gitu di jantungnya. Itu saya kayak disambar petir mbak. Karena kan sakit jantung memang ada di keluarga saya, ada juga di keluarga papanya gitu. Saya nggak nyangka sih di usia yang masih produktif banget ya dia bisa ada serangan gitu, tapi dokter bilang bisa dari capek ya kan. Ya kan walaupun kata para netizen dalam tanda kutip anak saya ini pemalas nggak kerja, kan mereka nggak tahu ya. Yang tahu kan saya kesehariannya gimana Kelvin gitu loh mbak. Jadi ya akhirnya dia harus di sini bed rest. Terus kebetulan saya minta doanya dari teman-teman semua, uh, siang ini atau hari ini akan ada echo jantung atau USG jantung yang akan deteksi apa langkah selanjutnya gitu mbak. Berarti ini apa namanya? Pertama kalinya Kak Kelvin drop dan ada indikasi dari jantung ini pertama kali? Iya pertama kali ya. Terus ini yang tadi Tante bilang itu soal kayak komen yang cenderung negatif dari netizen itu. Itu kalau dari Tante sendiri mengatasinya supaya tidak burn out, supaya tidak mengganggu pikiran itu gimana Tante? Kamu deh yang jawab deh, ini kembaran saya dulu. Ya. Kalau dia asik-asik aja, kalau dia nggak dia baca gitu ya, karena saya udah bilang sama dia di dalam hidup itu setiap orang punya hak untuk suka atau nggak suka sama sesuatu, sama seseorang ya kan. Kita juga nggak mungkin kita bisa nutup mulutnya orang supaya nggak ngomongin tentang kita, baik itu yang positif atau yang negatif kan. Makanya Tuhan kasih kita tangan dua, untuk apa? Nutup telinga. Kita bisa nutup telinga tapi kita nggak bisa nutup mulutnya orang. Nah untungnya dia juga akhirnya bisa denger saya, jadi nggak ikut-ikutan drop. Karena kan yang namanya orang sehat aja kalau baca omongannya netizen yang seperti itu kan nggak enak ya. Saya tuh nggak enaknya, saya juga banyak bela sih terus terang aja. Dari kalau saya baca satu-satu kalau saya, dan saya kasih pemahaman netizen yang seperti itu, saya kasih pemahaman. Kayak dulu saya bilang, saya tahu pepatah tak kenal maka tak sayang, tapi sejak ini saya rubah, tak kenal jangan mengarang gitu loh. Yang tahu keserian Kevin itu ibunya dan saya tantenya. Saya kebetulan hari ini datang pagi ini baru sampai ke Jakarta, bukan hanya untuk nengok Kelvin. Kebetulan saya juga kerja bimbing skripsi beberapa anak teman-teman dari keponakan-keponakan saya. Itu dari dulu bimbing skripsi S1, S2. Terus kebetulan Kelvin sakit, kok bisa bertepatan saya mau janjian sama salah satu
yang saya bimbing, ya kan, ya puji Tuhan ya, berarti bisa sekalian jalan gitu. Dan saya datang ke sini, saya juga kasih nasihat juga untuk Kelvin bahwa kita harus semangat, jangan lihat apa kata orang. Jangankan Kelvin, artis yang terkenal sekarang namanya depannya F belakangnya I, coba Mbak lihat. Yang terkenal sekarang yang suka dibilang maghrib, ada yang ngomong Isa, dibilang apa, ya kan? Yang sudah seperti itu aja netizennya banyak yang negatif loh, kasih pemandangan, kasih kalimatnya gitu kan. Jadi kita ambil aja sisi positifnya. Dia bilang Kevin nggak ada kerjaan, mungkin dia juga nggak ada kerjaan, karena kalau dia ada kerjaan dia nggak akan sempet, ya kan. Saya selalu kasih pemahaman seperti itu. Kadang-kadang saya kasih pemahaman, kalau Anda tidak bisa bernarasi positif, lebih baik nggak usah bernarasi, karena kita juga nggak minta, kita ini bukan jual kesedihan loh. Kelvin, saya juga kaget sebagai tantenya, tiba-tiba dia bilang dia mau jual mata. Dia nggak ngerti jual mata orangnya harus mati. Saya dalam hati mikir, lo mau bunuh diri atau mau jual mata? Kan nggak semudah itu. Cuman kan setiap orang juga kan punya cara menyelesaikan permasalahan yang ada di kepalanya dia. Kita kan nggak tahu Mbak seberat apa. Contohnya, ada orang ditinggal mati ibunya, besoknya bisa berkegiatan apa-apa, bisa apa aja. Saya ditinggal mati ibu saya 3 bulan nggak bisa ngapa-ngapain. Kan nggak sama. Contohnya lagi, saya sama kembaran saya satu perut sama dia, saya satu ari-ari sama dia, tapi tidak ada satupun yang sama di antara saya sama dia. Tapi ada satu hal yang saya bersyukur, nggak sama. Kita nggak pernah jatuh cinta sama laki yang sama jadinya kan ya. Nah contohnya seperti itu. Itulah caranya kita untuk menghadapi netizen. Tapi ada juga banyak, malah lebih banyak yang bernarasi positif sih, yang mendoakan. Saya juga sebagai tantenya di sini yang berkesempatan untuk diwawancara. Saya bukan mau pansos, saya bukan mau nyari terkenal, karena orang-orang jadul zaman saya udah tahu siapa kita berdua, dan itu juga nggak penting buat kita. Saya mau di sini mengucapkan terima kasih juga untuk mbaknya yang sudah menyediakan waktunya datang ke sini. Ini kan juga jauh ya, lantai 18 yang bikin saya takut. Saya juga ngeri juga naik lift segini tingginya. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga doa-doa yang diberikan ke keponakan saya berbalik ke orang-orang yang mendoakan, gitu aja. Gini Tante, sekarang kan Kak Kelvin lagi berjuang banget gitu ya. Sementara Kelvin sedang berjuang banget, tapi tiba-tiba ada musibah yang di luar dugaan seperti ini. Dukungan yang keluarga berikan kepada Kak Kelvin itu seperti apa sih Tante? Yang pasti kalau lagi keadaan kayak Kelvin ini, kita nggak bisa ngasih terlalu banyak narasi ya. Kita harus yang utama, dia harus lebih dekat lagi pada Tuhan. Kita nggak ada yang tahu sih Mbak. Sekarang aja Mbak keluar dari pintu kamar ini, tahu nggak kira-kira ada apa di depan? Nggak tahu kan? 1 detik pun yang ada dalam kehidupan kita nggak ada yang tahu. Jadi yang harus kita lakukan apa? Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Itu benar. Jadi sekarang ya saya keluarga cuma bisa ngasih nasihat aja, ngasih kekuatan ke dia bahwa kamu tidak sendiri. Selama masih ada mama, selama masih ada saya sebagai tantenya, dan orang-orang terdekat yang mendukung dalam tanda kutip, kamu pasti aman-aman aja. Dan yang lebih utama, selama kamu percaya bahwa Tuhan itu ada, agama apapun Mbak, kebetulan saya ini Nasrani, agama apapun mengajarkan yang baik, Tuhan itu baik, itu aja kuncinya. Oke, kalau dari sisi kesehatan nih, berarti kan Tante sendiri berarti sudah sedikit banyak mengambil kesimpulan bahwa Kak Kelvin juga berarti menderita sedikit gangguan di jantungnya gitu. Ada ini gak sih pantangan-pantangan yang mungkin serang nih Kak Kelvin, kalau bisa jangan lakuin lagi deh, udah stop gitu? Yang pasti sih karena dia jagoan rokok ya, nggak boleh ngerokok lagi, Nggak boleh ngopi. Dia jagoan ngopi, nggak boleh ngopi lagi, ya kan? Dia jagoan begadang, nggak boleh begadang lagi. Dia orangnya pemikir, nggak boleh terlalu mikir lagi, karena kalau dia bukan pemikir, dia nggak mungkin ngomong dia mau jual mata. Kan begitu ya? Kayak saya ini juga kan karena saya sakit sih. Ya, makanya dia kan, orang kan nggak tahu seperti apa beratnya dia ya Mbak ya. Dia bukan nggak kerja, dia kerja apa aja. Tapi lulus SD, dia ijazahnya lulusan SD. Orang bilang kenapa nggak selesai sekolahnya, kan bapaknya artis bla bla bla. Tapi saya nggak mau bahas masalah kakak ipar saya ya. Ini masalah kita nih sekarang, Kelvin seperti apa gitu ya. Kondisi orang-orang yang lulus SD kerja, mau kerja apa? Dia kerja udah banyak yang dia kerjain loh. Dia ngurus tanah orang dari Girik jadi apa? Sertifikat. Dia Gojek, nge-Grab, nganter anak-anak teman-teman yang punya mobil yang lebih mampu dari dia, nggak ada supirnya, dia yang nganterin. Terus dia juga ngarang lagu. Kebetulan saya juga sering ngarang lagu sama dia, kan saya nyanyi di gereja. Saya minta nadanya dari dia, liriknya dari saya. Itu saya bayar juga ke dia.
bukan saya maksudnya dia jual beli antara kita, enggak lah, buat jajan-jajan dia dan anak-anak itu juga apa yang saya bisa lah saya dukung ke dia, dan dia tuh nggak diem gitu loh. Jadi saya kadang-kadang suka wajar lah kalau saya produk gergeten kalau kata orang Jawa ya, jangan malas, kerja. Makanya saya bilang tak kenal maka tak sayang tuh udah saya rubah, tak kenal jangan mengarang, karena yang tahu tuh kita. Kalau nggak suka skip aja, kan dia punya hak untuk dia nggak suka sama Kevin misalnya, nggak apa-apa juga gitu loh buat kita gitu loh. Gitu yang gini narasinya Tenang lu gitu. apa pelan-pelan aja mah apa Mau boleh ngomong ke Kevin? Nggak boleh capek-capek, capek. jangan nanti sesat. Nggak usah kita udah. nyampein aja kenapa mau jual mata itu, kenapa mau menjual mata. Kalau kita berpikir secara pekerja ya, kerja tuh hanya bisa untuk bertahan, bukan untuk merubah hidup. Itu sih harusnya mikir, yang bisa ngomong doang tuh coba camkan deh omongan saya. Kerja itu bukannya nggak baik banget malah, tapi hanya bisa bertahan. Kalau untuk merubah hidup kamu harus keluar dari zona nyaman. Jadi itu kenapa saya jual mata, keluar dari zona nyaman itu. Ya, udah. Makasih Kang Kelvin, udah istirahat Harus lagi. dibatasi karena memang geraknya aja ke kamar mandi juga nggak boleh, makanya ada Iya, di spot pakai juga. pispot. Oke, sekarang terakhir aja Tante. Ini ada ini nggak sih kayak titik balik atau sebuah pesan yang menyentil hati Tante gitu dari semua rangkaian kejadian ini? Yang bisa dia petik, yang bisa diambil. Yang bisa diambil saya tuh ya gimana ya kalimatnya, Ya, kita harus bersyukur. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu kita nggak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Ya ambil dari setiap kejadian pasti ada sisi positifnya kan Mbak, apapun itu. Kayak orang Indonesia kan bukan kadang-kadang selalu kecelakaan, tangan kirinya putus, untung bukan tangan kanan, ya kan? Kaki kirinya atau kakinya dua-duanya nggak ada, untung masih ada badannya. Jadi dalam tanda kutip dalam setiap hal yang kelihatannya negatif tetap ada hal positif yang bisa diambil, gitu sih. Oke.